pada peternakan ayam, baik itu ayam kampung asli maupun ayam broiler atau petelur dan jenis ayam lainnya, misalnya pejantan atau lainnya, hal yang paling menakutkan adalah mengenai mortalitas atau tingkat kematian pada ayam yang kita pelihara. Nah, di sini saya akan coba membahas atau berbagi mengenai pengalaman saya, bagaimana saya menekan tingkat kematian pada jenis ayam kampung asli yang saya pelihara di belakang rumah dengan skala kecil atau skala rumahan, tidak lebih dari 50 ekor. Biasanya rata-rata antara 20-30 itu paling banyak yang saya pelihara. Dan selama ini saya telah menemukan formulasi khusus atau tata cara khusus di mana apabila hal ini diterapkan dengan baik, maka memang bisa menekan angka kematian pada ayam-ayam yang kita pelihara. Meskipun ini saya terapkan atau saya praktekkan pada ayam kampung, tetapi saya yakin sebenarnya bisa juga atau berlaku umum pada jenis unggas ayam yang lain, karena walaupun jenisnya berbeda tapi nature-nya, alamnya yang namanya unggas ayam itu tidak jauh berbeda. Nah, apa saja? Ada beberapa hal yang perlu sangat diperhatikan apabila kita ingin menekan tingkat kematian pada ayam kampung yang kita pelihara. Yang pertama, dan tentu saja sudah pasti, yaitu mengenai pakan. Nah, untuk ayam usia krusial antara 0 sampai berusia 30 hari, itu sangat penting untuk menyediakan pakan yang benar-benar mencukupi gizi atau kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh setiap ayam yang kita pelihara. Itu berarti kita harus memberikan pakan terbaik dengan tingkat kebutuhan gizi yang cukup untuk ayam-ayam yang kita budidayakan. Nah, itu yang paling utama. Kenapa? Dengan pemberian pakan yang berkualitas, bernilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan ayam tersebut, maka ayam menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan tentu saja pertumbuhannya bagus. Kemudian dia lebih gemuk, dagingnya juga akan lebih berisi. Nah, itu adalah salah satu yang perlu dipertimbangkan atau perlu diperhitungkan ketika kita ingin ayam-ayam yang kita pelihara tidak ada yang mati atau tingkat kematiannya kecil. Memang yang paling utama adalah pada masa-masa awal pemeliharaan, seperti yang pertama saya sebutkan, yaitu usia 0 sampai 30 hari. Namun demikian, untuk jenis ayam lain akan lebih baik jika kualitas pakan ini terus-menerus diperhatikan sampai ayam benar-benar siap dijual atau siap konsumsi. Kalau saya pribadi pada peternakan yang saya miliki ini, saya paling pertama atau paling utama itu untuk 1 sampai 30 hari pertama itu pakan benar-benar harus pakan yang bagus. Nah, setelah 30 hari berikutnya atau setelah usia lebih dari 1 bulan, kita bisa mulai mengenalkan pakan racikan sendiri yang tentu saja nilai gizinya juga tetap harus diperhitungkan. Karena walaupun ayam sudah tumbuh besar juga, kalau pasokan atau kebutuhan nutrisi atau gizinya tidak tercukupi, maka pertumbuhan ayam tidak bagus, kesehatan ayam juga bisa terganggu. Nah, itu adalah hal pertama yang membuat ayam kita bisa mati.
dan meningkatkan tentunya mortalitas itu tadi. Nah, kemudian yang kedua apa? Hal berikutnya yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam menurunkan angka kematian pada ternak ayam kita adalah mengenai kondisi kandang. Yang paling mudah pertama adalah syarat mutlak sebuah kandang agar tidak terserang penyakit adalah kondisinya tidak boleh lembab, atau kondisi kandang harus benar-benar kering sepanjang waktu. Nah, jadi keadaan kandang harus kering sepanjang waktu dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Sepanjang hari, sepanjang waktu, selama periode pemeliharaan kandang harus kering. Karena apa? Kelembapan akan memicu atau memancing berbagai jenis penyakit untuk berkembang biak di kandang dan tentunya akan mengakibatkan atau berpindah ke ayam dan mengakibatkan ayam kita tidak sehat, sakit, dan lain sebagainya. Nah, menurut pengalaman saya bertahun-tahun memelihara ayam kampung dengan skala kecil seperti ini, dua hal tersebut bisa menjadi kunci agar kita bisa menurunkan tingkat kematian pada ayam-ayam yang kita pelihara. Sebagai contoh, misalnya kasusnya seperti ini. Kalau pakannya bagus, terjamin, misalnya menggunakan pakan pabrikan, tetapi kondisi kandangnya tidak mendukung atau lembab, misalnya di kandang tanah gitu ya, itu lembab, maka tetap saja ayam-ayam yang kita pelihara akan rentan terkena serangan penyakit. Nah, itu tadi. Case keduanya adalah ketika kita memberikan pakan yang seadanya, meskipun kandang dalam keadaan super atau paling bagus atau sangat bagus, kandangnya terjamin kebersihannya, maka hal itu juga tetap saja tidak akan berpengaruh. Artinya ayam juga tetap saja akan rentan. Nah, seperti itu ya. Jadi dibolak-balik, misalnya satu kondisi kandangnya bagus tapi pakannya tidak bagus, juga sama hasilnya. Artinya resikonya tetap tinggi. Kemudian pakannya bagus tapi kandangnya tidak bagus, atau kandangnya bagus pakannya tidak bagus, juga sama saja seperti itu. Nah, makanya praktek terbaik yang pernah saya lakukan dan itu sukses adalah dengan memastikan dua hal tersebut maksimal: pakan bagus, kandang kering dan bersih. Dan itu ketika dipraktekkan, yang pernah saya praktekkan sampai detik ini, sampai saat ini, itu akan menghasilkan pertumbuhan ayam yang bagus, ayam yang sehat, cepat besar, dan mortalitasnya atau tingkat kematiannya sangat kecil. Bahkan yang paling sering bisa dikatakan 90% saya selalu memelihara DOC itu tidak ada kejadian kematian. Jadi tidak pernah ada kematian. Dari mulai turun box misalnya 20 ekor sampai besar, sampai harga 25.000 atau 35.000 itu masih utuh segitu. Dan itu kebanyakan paling sering seperti itu. Kejadian kalau ada kematian itu biasanya karena memang saya terlalu sibuk di luar, terlalu sibuk dengan kegiatan lain, sehingga tidak bisa mengontrol atau pemeliharaan yang kurang maksimal, dan itu biasanya berakibat pada tingkat kematian yang tinggi. Misalnya
ayam biasanya diberi pakan 3 kali sehari, tetapi Anda telat memberi pakan, hanya diberi pakan 1-2 kali sehari, dan itu sangat berisiko membuat ayam stres, kemudian jatuh sakit dan fatal, tidak bisa diteruskan. Itu yang paling sering terjadi seperti itu. Maka dari itu, dari pengalaman yang pernah saya alami, praktek terbaik sederhana kuncinya yaitu 2 hal tersebut yang perlu terus-menerus dilakukan. Biasakan kandang itu bagus, bersih, dan kering. Kemudian berikan pakan terbaik. Kalau tidak mau susah-susah, ambil saja pakan pabrikan seperti itu. Misalnya untuk DOC 1 umur 0 sampai 30 hari. Kemudian berikutnya baru dikasih dengan pakan racikan sendiri. Misalnya seperti itu. Satu lagi mengenai pakan, tingkat kematian yang sering terjadi pada ayam yang saya miliki biasanya saat pergantian pola pakan. Nah, ini juga harus diperhatikan mengenai pakan ini. Pola pemberian pakan, kemudian jenis pakan yang diberikan, itu juga harus diperhatikan detail. Ayam akan stres kalau pakannya ganti. Misalnya ketika kecil diberi makan pelet, pur, pabrikan, kemudian nanti akan diberi dengan pakan racikan sendiri. Nah, itu penyesuaiannya itu harus benar-benar diperhatikan, harus hati-hati karena transisi tersebut bisa mengakibatkan ayam stres karena belum mengenal pakan baru yang diberikan, dan itu akan mengakibatkan ayam sakit dan biasanya bisa juga mati. Seperti misalnya ini adalah masa peralihan di mana saya mulai mengenalkan pakan racikan sendiri. Ini bisa dilihat ya. Nah, pakannya seperti ini. Kemudian kita masih supply dengan pakan pabrikan, pakan pur seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk kandang intinya itu saja. Makanya kalau misalnya ada rekan semua yang baru mulai ingin memelihara ayam, baik itu ayam kampung atau ayam pejantan atau lainnya, itu bisa memilih jenis kandang yang benar-benar bisa memastikan kandangnya bersih, kandangnya kering dan bersih, seperti itu saja. Kalau di tanah agak sulit sebenarnya kalau di tanah, kecuali kalau ada ya kita siapkan kandang khusus tanah tidak apa-apa, tapi ada atap ya, ada atap. Nah, itu bisa dikondisikan. Yang penting dia bisa. Yang paling utama itu kalau menurut saya yang paling utama adalah kelembabannya, jangan sampai lembab, itu saja. Kalau kebersihannya bisa dibersihkan setiap hari atau berapa hari sekali itu bisa. Kalau saya di sini menggunakan sistem kandang tingkat seperti ini, saya biasanya 1 periode baru saya bongkar karena kotoran akan jatuh ke bagian bawah dan tidak bercampur dengan ayam, seperti itu. Jadi 1 periode saya baru bongkar, saya bersihkan, kemudian saya diamkan, bila perlu saya semprot, entah itu pakai pestisida, entah itu pakai deterjen, entah itu pakai nabati ya, yang non kimia, itu saya semprot, saya diamkan, nanti sembari menunggu DOC lain, DOC berikutnya turun seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa dilihat ayam kampung yang saya pelihara. Ini kalau tidak salah ini 20 ekor, semua 20 ekor di kandang ini. Kemudian di sebelah sana juga masih ada. Nah, di sebelah sana itu ada, di bagian bawah sana, di bagian atas ada. Nah, ini untuk indukannya itu di bagian. Kalau untuk kandangnya ini tidak bersih-bersih amat ya, tapi selama ini meskipun musim peralihan, musim hujan ke kemarau atau kemarau ke hujan, saya tidak terlalu menghadapi kendala. Tetapi memang yang paling banyak kendalanya itu di modal ya, kos untuk penyediaan modal pakan maksud saya. Jadi itu memang di situ. Tetapi kalau rekan-rekan ingin benar-benar menurunkan angka kematian pada
ternak ayam yang rekan semua miliki, maka dua hal tersebut harus dipastikan. Jangan ambil resiko menggunakan pakan racikan sendiri yang nutrisinya tidak terukur sesuai dengan kebutuhan ayam yang kita pelihara. Karena apa? Walaupun ayam yang kita pelihara tersebut hidup, tetapi dia perkembangannya akan lambat. Kalau bahasa Jawanya kunteten, seperti itu ya. Dia akan lambat, kemudian akhirnya cacingan, dan pasti saat waktu yang ditentukan untuk panen tidak akan sesuai dengan harapan. Bobotnya tidak akan sesuai dengan harapan. Nah itu. Jadi kalau memang mau sukses menurunkan angka kematian sampai 0% seperti yang sudah pernah saya lakukan, yang saya terapkan di peternakan yang saya miliki, maka dua hal tersebut harus benar-benar diperhatikan, harus maksimal semuanya. Selain itu masih ada hal-hal lain yang berpengaruh memang, namun tidak begitu signifikan. Misalnya dari bibit, misalnya dari indukannya seperti apa, pejantannya seperti apa, kemudian pola pemeliharaannya seperti apa, itu juga memang seharusnya juga dipelajari dengan baik, kemudian diterapkan dengan baik sehingga hasilnya bisa memuaskan. Ayam tumbuh dengan baik, bobotnya sesuai harapan, dan tingkat kematiannya kecil atau bahkan tidak ada. Memang tidak mungkin kalau 100% terus, namun langkah terbaik seperti yang pernah saya terapkan sampai saat ini adalah dengan memberikan pakan yang bernutrisi cukup, kemudian kandang yang bersih dan kering. Kuncinya itu. Mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini, apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menjadi inspirasi kita semua, bisa menjadi pengingat kita semua yang sedang ataupun hendak memelihara ayam kampung atau jenis ayam lainnya. Sampai di sini saja video singkat saya. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share, bagikan ke teman-teman yang lain supaya kita bisa mengembangkan peternakan ayam dalam negeri dengan kualitas yang bagus dan tak kalah dengan peternakan-peternakan di luar negeri. Terima kasih. Sampai bertemu pada video-video saya berikutnya.